udah jam setengah 8 ke atas deh. Takut Kak Teguh tiba-tiba datang main di rumah anak-anak. Ada deh. Mega. Apa sih, Bill? Mega. Ya. Apalah kayak buka. Mak biasa kamu tuh. Buka. Jadi kan habis ini mau ke KN nih. Terus nge-vlog dulu buat ngisi di kelas kita, kenalin teman-teman kelas kita, gitu loh. Ayo Harus banget ya? Harus banget. Ayo, bener. Oke deh. Harus banget ya? Padahal males aku. Males banget. Hai guys, hari ini kita lagi di kampus dan tahu nggak sih hari ini bakal ada sosialisasi KKN. Bener banget. Tapi sebelum itu aku pengen kenalin teman-teman aku dulu guys. Oke, kita mulai ya guys ya. Tapi kalian semua jangan kaget karena teman-teman kita memiliki karakter yang sangat kuat. Benar sekali. Oke, kita mulai dari sini dulu. Ini tuh Mega guys, dia tuh pemalu tapi sebenarnya malu-maluin. Tapi tanpa dia aku nggak bakal bisa bikin vlog ini. Udah sih lah ya, orang aku disuruh nemenin doang. Ya, dan ini dia David, si jenius debat. Kalau udah ngomong semuanya auto diem. Loh, kok direkam? Ya dah, semangat KKN-nya ya. Jangan lupa belajar. Ya. Dia tuh dosen, tapi dalam wujud mahasiswa. Nah, ini Livia, si tukang filosofis. Dia tuh pinter guys dan imut juga. Oke boleh. Aku lagi nyari konten reflektif dulu ya, jangan diganggu. Oke, nah ini dia Fahmi, si penghibur kelas. Tapi dia kalau udah ngasih pendapat tajam juga loh. Iya dong, bisa santai, bisa serius, tergantung situasi semua. Oke, nah ini dia si bendahara kelas kita, Mirza. Dia orangnya disiplin dan kita semua tuh percaya sama dia. Insya Allah amanah. Kalau ada yang kurang tinggal konfirmasi, oke? Tolong jangan kabur ya. Nggak kira lah. Dan yang ini tuh Vira, kelihatannya tenang. Tenang, gak banyak ngomong, banyak pikiran. Gue kamu rajin screening ya, Cok. Ngamatin kali aja udah seru. Ya, tapi dia orangnya setia kok. Dan itu semua teman-teman kelas kita guys. Seru banget kan? Bentar, kayaknya Bapak Teguh udah mau datang deh. Oh iya kak, oh iya guys. Dadah, bye. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mulai pembukaan KKN. Mau diperhatikan karena tanggung jawab kalian bukan hanya sebagai mahasiswa, tapi juga sebagai calon agen perubahan. Baik, saudara-saudara mahasiswa, dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, kita akan melaksanakan kegiatan kerja nyata KKN. Ini bukan sekedar kegiatan lapangan, melainkan representasi nilai pengabdian dan pembelajaran sosial. Sebagai bagian dari logistik pelaksanaan, setiap mahasiswa diminta memberikan kontribusi iuran sebesar Rp600.000. Dana ini dialokasikan untuk akomodasi transportasi serta kebutuhan teknis lainnya selama kegiatan itu berlangsung.
Pak, izinkan saya menyampaikan pendapat. Secara teori behavioral finance, mahasiswa itu rentan tekanan arus kas. Bagaimana kalau iurannya dicicil aja tiap minggu? Usul yang argumentatif. Jika mayoritas menyetujui, maka mekanisme cicilan dapat diterapkan. Namun pengelolaan harus ada pengelolaan yang akuntabel dan terverifikasi. Ya, Saudara Mirza, pendapat saya siap Pak jadi bendahara. Soalnya saya udah terbiasa mengelola dana waktu itu kegiatan yang sebelumnya. Insya Allah catatannya akan tinggi kok. Mirza itu pas berjalan gak sih? Tapi dia jujur gak sih? Selama dia bukan kasih jalan-jalan sih, aku setuju aja ya. Oke, Saudara Mirza, saya jelaskan kamu menjadi bendahara LKKN. Tapi taruhan keuangan harus dibuat secara terbuka dan berkala ya, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Siap. Amanah itu kelihatan kecil, tapi dalamnya kadang berat banget. Aku pikir aku siap, tapi hidup itu suka ngetes diam-diam. Minggu depan. Tinggal besok. Kalau lewat, bunganya makin gila. Aku nggak bisa kabur terus. Mir, kenapa kamu kayak biasanya kok kayak maju? Biasanya kamu bercanda di kelas. Nggak bisa, Mir. Aku butuh bantuan. Serius deh. Bantuan apa? Pasti masalah pinjol itu. Anggap aja itu pertanyaan aku kan. Kamu bisa bantu aku pakai uang kas. Cuma sementara. Nggak bakal ada yang tahu kok. Yang benar. Ini uang KKN satu kelas loh. Aku tahu. Tapi aku nggak punya siapa-siapa. Pinjol udah mulai ngejar, kalau terlalu lama pasti makin parah. Aku janji Mir bakal balikin. Tapi sekarang cuma kamu yang bisa bantu aku. Ini bukan uangku pribadi, tapi aku ngerti perasaan kamu. Ya udah, gini aja wes. Aku mau bantu kamu, cuman aku mau kamu jaga privasi ya. Soalnya misal kita ketahuan, kita yang akan sama. Iya Mir, aku aman. Tak Janji ya, jangan bilang siapa-siapa ya. ada. Udah. Nek, ini aneh. Kan minggu lalu dana kita udah masuk 1.200.000 ya? Iya. Tapi aku barusan lihat laporan uang kasnya Mirza itu sisa 450.000 loh. Serius? Gimana? Loh, kayak ada yang nggak nggak sih? Tapi rapi banget ya tulisnya. Ya itu, aku juga heran loh. Bentar, kita lihat ini ya, apa? Laporan pengeluarannya tuh berapa? Terus di desa, kita aja belum ke desa loh. Ini tulis laporan ada posisi sih. Aku juga nggak tahu ya. Aku mau konfirmasi dulu, tapi kita lihat dulu kayak laporannya, terus ini transaksi mau kemana. Aku nggak tahu. Ini kita cari tahu dulu baru nanti kita lebih lanjut. Baru kali ini nggak sih? Ini belum. Hah?
Tuh lah, lihat. Mereka kelihatan deket gak sih? Iya gak sih, aneh banget. Padahal sebelum-sebelumnya jarang ngobrol loh Mirza tuh sama Viro. Bener banget. Bener gak sih feelingku selama ini? Kayaknya emang ada apa-apa deh. Dan kayaknya yang tadi kita curigai di kelas emang mereka deh. Iya gak sih? Sumpah aneh banget. Mereka kan sebelumnya jarang banget ngobrol gak sih? Iya loh. Mending, aduh kita cari tahu lagi. Hipotesis uang hilang karena sistem kapitalisme bendahara tunggal. Jadi kalau kita ngasih kepercayaan sama satu orang aja. Sejarah juga bilang kalau korupsi itu muncul dari kepercayaan berlebih. Liv, kalau semua uang dipegang satu orang, jangan kaget kalau hilang. Kucing aja bisa ngebobol tuplis ikan, apalagi orang. Liv, itu maksudnya gimana sih? Gini Fahmi, gampangnya jangan percaya orang cuma karena dia kelihatan jujur. Penjahat tuh nggak punya seragam. Coba lihat dia. Astaga, ketahuan. Ini bukti nyata, Mek. Iya kan? Tinggal kita cari cara gimana cara nyampein ke Kapadinya. Jangan. Ini kita simpan baik-baik dulu. Cukup kita berdua aja dulu ya. Oke. Kita simpan ya. Kadang kebenaran itu gak muncul sendiri, harus dicari walaupun sakit. Gue yakin dia mau cari gimana gak kalau ini gak kita lakuin, kita nggak lapor, mereka bakal tetap semena-mena sama kita. Tapi kamu tahu nggak sih resiko ke belakangnya bakal kayak gimana? Ya aku tahu entah ke belakang kita bakal gimana, tapi kalau kita sekarang diem aja padahal kita tahu kalau mereka berdua ngelakuin itu, kita jahat juga nggak sih ga? Itu uang bersama loh ga, bukan uang pribadi. Terus nanti kita gimana? Kita minta perlindungan ke Pak Ibu. Oke, lapor ya. Oke, ayo. Kita ini harus kembali ke sekolah. Pokoknya kita harus mengumpuli dulu ya. Udah tahu semuanya? Nggak bakal. Gimana ga kalau kita nggak masuk semuanya bakal tetap kayak gini dan makin parah nanti. Tapi aku juga takut sebenarnya. Aku juga sama, aku juga takut. Aku takut sama reaksinya anak-anak nanti kalau tahu semuanya. Gak apa-apa deh, udah nyampe sini ya. Kita udah di depan ruangan. Ayo kita bareng-bareng dan minta perlindungan juga biar ibu gak baca tahu semuanya kita yang tapi aku takut. Gimana ya dia? Aku kok ragu ya? Gak apa-apa ga. Ayo. Assalamualaikum. Silakan masuk. Assalamualaikum.
Ya, ada apa? Bilang. Jadi begini Pak, Baik, bisa dijelaskan latar belakang apa yang boleh tadi? Jadi begini Pak, kami mencurigai adanya penyalahgunaan dana KKN, dana yang belum digunakan oleh kami, tapi sudah ditransfer terlebih dahulu ke salah satu teman kami. Kapan kalian mengetahui ini? 3 hari yang lalu Pak, kami telusuri dulu semua catatan dan rekamannya biar yakin, baru lapor ke Bapak. Ini masuk ke rangkaian identitas. Misalkan dalam hukum mahasiswa dan lain-lain. Ini secara real dan secara ini yang sudah terjadi. Baik, saya akan memberikan masukan dan juga untuk direksi dari fakultas. Kasus ini akan saya tidak terbukti tapi saya dan saya jaga. Baik, ini menarik ini. Terima kasih kalian telah melakukan hal ini. kita pamit dulu. Baik, selamat siang. Hari ini kita akan klarifikasi tentang dugaan penyalahgunaan dana KKN. Baik, Saudara Mirza, apakah benar Anda yang memegang iuran dana KKN? Iya Pak, saya yang megang uangnya. Baik, apakah benar Anda mentransfer uang sebesar 750.000 ke rekening Viro? Iya Pak, saya akui saya yang salah. Dengan alasan apa kamu mentransfer itu? Sebenarnya saya cuma ingin bantu dia Pak. Soalnya dia sendiri cuma pinjol. Jadi saya enggak berjalan panjang. Saya langsung bantu dia. Soalnya takut sampai dia kenapa-napa. Saya yang minta, saya akui, saya salah. Tapi saya benar-benar kaget, nggak tahu harus minta tolong siapa lagi. Teman-teman itu mulia, tapi menggunakan uang bersama secara sepihak itu adalah pelanggaran etik dan juga kepercayaan. Baik, saya akan menyampaikan sisi dan ini ke pimpinan fakultas supaya ditindaklanjuti sesuai aturan. Sementara Mirza dan Milo diperintahkan dari kepanitiaan KKN. Aku gak bisa selesaikan ini sekaligus. Tapi hari ini aku bisa jujur, dan ini langkah pertamaku. Itu sebagian dari uang. Sisanya besok. Aku tahu
aku siap memperbaiki semua satu-satu. Ya kalau gak salah gak kerasa belajar hidupnya itu kali ya. Aku tahu kita semua punya tekanan masing-masing. Bisa saja siapapun di posisi mereka, tapi ini bukan tentang siapa yang salah. Ini tentang siapa yang mau jujur. Dan mereka udah buktiin hari ini. Ngakuin salah di depan semua orang itu gak gampang, tapi ini langkah paling penting buat berubah. Fir, lain kali kalau utang pinjol bilang aja, nanti kita patungan buat beli rokok. Ya ampun, kapok aku sumpah. Semester ini kayak penuh dengan drama. Tapi serius tahu, aku salut banget sama kalian. Kalian bisa menghadapi situasi itu sangatlah mudah. Aku pikir aku bakal sendiri. Alhamdulillah ternyata kalian masih ada di sini. Itu yang bikin aku lega. Jujur itu mahal, tapi kalau nggak dimulai dari kita, dari mana lagi? Ini bukan cuma soal uang, Rek, tapi juga tanggung jawab. Aku sih dari awal udah mulai curiga ya, tapi karena aku nggak punya bukti, aku diam aja. Tapi keren sih jadinya kayak saya sekarang. Terkadang kejujuran itu penting pas kita udah meledak. Tapi di situ kita diuji siapa yang kuat, siapa yang hebat. Dan kalian sudah membuktikan sisi kuatnya. Lagian, kita juga salah. Dari awal kita nggak bikin sistem. Sekarang mending kita bikin grup keuangan. Nah, terus yang transparan, laporan mingguan, itu aja wes. Dan semua punya akses, gak cuma satu orang pegang semua. Agar kita juga bisa belajar bareng-bareng juga. Yang penting sekarang kita gak saling nudin, tapi mulai bareng-bareng. Aku bakal ganti semuanya, gak sekaligus, tapi pasti. Dan aku janji kejadian ini gak akan ulang lagi. Jadi semisal nanti ada proyek lagi, aku bisa terbantu kok. Tapi untuk kali ini dengan cara yang benar. Kita semua sama-sama belajar. Kadang proses paling penting itu bukan skripsi, tapi kayak gini, saling jaga, saling sadar. Ya udah yuk kita pulang aja nggak sih? Daripada bahas kayak gini terus. Ya, kita mending pulang aja sih. Pulang. Ya udah, kita pulang aja. Aku gak pernah niat ngelakuin hal gitu. Tapi kadang dunia gak ngasih waktu buat kita mikir panjang. Semua orang percaya aku, tapi satu keputusan cukup buat bikin semuanya hancur. Aku gak tahu waktu itu apa aku bantu atau aku justru jatuhin dia makin dalam. Aku pikir ini solusi, tapi ternyata ini awal dari semuanya. Aku pikir cuman sekali, tapi ternyata sekali itu cukup buat nyisain luka di semua orang.
Cuman ada kita semua. Dan apa yang kita bisa ambil dari semuanya? Kita terlalu percaya sistem informal. Iuran jalan tapi nggak ada SOP. Jujur, ini bukan salah satu orang doang. Kita semua tuh lalai. Kita terlalu cuek, nggak nanya laporan, nggak minta update, padahal itu hak kita loh sebagai tim. Aku kira semua orang udah ngerti job desk, tapi ternyata nggak semua orang sanggup. Bukan karena niat, tapi karena tekanan. Dan kadang kita lupa nanya, kamu baik-baik aja nggak? Kita terlalu sibuk urusan kerja sampai lupa lihat orang samping kita. Ya, itu bener sih. Aku juga mikir kadang kita tuh terlalu percaya sama asumsi, terus kita anggap semuanya aman dan baik-baik aja, semuanya kuat, tapi ternyata dia bukan suatu tanda yang baik-baik aja kan? Kita gak bisa ubah yang sudah lewat, tapi kita bisa mutusin kita mau belajar atau mengulang. Dan jujur saja aku lebih milih belajar. Oke. Jadi, mulai minggu depan kita bikin sistem baru. Mulai dari transparansi keuangan, logbook mingguan, dan laporan terbuka. Aku nanti bantu jalannya, tapi jangan cuma aku ya. Oke, siap. Aku harap kita semua udah cuma lebih hati-hati tapi juga lebih peka. Kalau ada yang belajarnya beda, tanya, jangan tunggu mereka minta tolong. Dan itulah kenapa kita memang buat buku baru. Bukan buat cari salah-salah, tapi buat saling jagain. Oh my god, aku kira masalah terbesar di kelas itu siapa yang paling iseng kalau ada temen yang presentasi terus ngasih pertanyaan yang rumit-rumit, atau siapa yang paling suka ngilang pas ada rapat dengan 1001 alasan klasik, lagi di jalan, lagi mikir, lagi tidur, ya ampun. Tapi ternyata lebih dari itu, ini tuh semacam kita ngelewatin hal yang berat, bener-bener chaos. Dan yang jelas sih, memang benar korupsi itu timbul karena ada kesempatan dan kekuasaan. Kalau kata-kata buku etika, tindakan yang mereka lakuin itu namanya korupsi. Omong-omong soal tindakan korupsi itu bukan cuma soal uang miliaran dan yang lakuin yang pakai seragam, tapi bisa kayak yang kita alami sekarang. Uang kas yang hilang arah, diem-diem pindah tangan, laporan dipalsukan, itu juga termasuk korupsi cuma versi mahasiswa. Secara umum nih ya, tindakan korupsi itu bentuknya bisa macam-macam. Ini versi ringkas ala aku tapi tetap masuk akal kok. Pertama, penyalahgunaan wewenang yang kayak Mirza lakuin. Kedua, suap menyuap kayak Viroh yang ngasih amplop secara halus ke Mirza. Ketiga, kolusi kayak mereka kerjasama di balik layar, diem-diem tapi dengan tujuan yang salah. Keempat, ada penggelapan dana. Artinya uangnya ada, tapi nggak jelas salurnya kemana. Dan laporannya, ujung-ujungnya uangnya hilang. Mau berapapun jumlahnya, tetap aja masuk tindakan korupsi. Dan menurut kalian, apa yang mereka lakuin itu salah? Oh, jelas banget salah. Secara hukum kampus dan secara moral juga. Itu tuh sudah masuk ke penyalahgunaan wewenang, kolusi mikro, dan pelanggaran integritas bendahara. Tapi kalau versi bahasaku, itu kayak ngambil amplop spidol kelas buat nugas, terus bilangnya pinjam dulu, nanti balikannya warnanya udah habis dan gak tahu dipakai siapa. Tapi ini bukan sinetron yang ada villain dan hero. Viro tuh gak jahat, kepepet aja. Dan Mirza juga gak licik, kasihan aja. Anggaplah mereka lagi nyasar. Dan itu yang terjadi karena sistem kita sendiri yang longgar. Kayak kaos kaki 3 tahun gak diganti. Semua ini tuh mulai dari hal yang sepele. Mulai dari awalnya kita gak mikirin yang namanya pencegahan korupsi. Padahal banyak banget cara sebenarnya. Ini nih pencegahan korupsi versiku yang gampang dicerna sambil makan gorengan. 1. Bikin aturan tertulis. SOP bukan cuma buat lab kimia. Di kas kelas juga perlu, harus jelas siapa yang pegang uang, siapa yang bikin laporan, siapa yang cek, biar nggak pakai, ya kan kemarin udah ada yang bilang lewat lisan. 2. Transparansi itu wajib. Semua pengeluaran dipajang, di grup, di papan, di mana aja, biar semua orang bisa lihat, biar nggak ada dompet siluman. Ketiga, audit kecil-kecilan. Minimal 1 bulan sekali
kali itu dicek bareng-bareng. Nggak usah tunggu chaos dulu baru tanya, itu duit kemana ya? Keempat, punya alternatif solusi darurat. Kalau ada temen yang kepepet, jangan langsung pinjam dari kas. Kita siapin dana sosial atau pinjaman darurat dengan sistem, bukan modal IBA doang. Kelima, ngobrol bukan ngegas. Kadang korupsi itu lahir bukan dari niat yang jahat, tapi dari sepi. Sepi nggak diajak ngomong, sepi nggak ditanya kabar. Jangan dianggap diem itu aman ya. Jadi sistem itu bukan buat ngebatasin kepercayaan, tapi justru buat ngejaga kepercayaan tetap sehat. Karena tanpa sistem yang jujur pun bisa goyah, dan yang nggak niat menjahat bisa jadi nyasar. Integritas itu kalau dari teorinya soal kesesuaian antara nilai dan tindakan, tapi versi lapangannya itu soal nolak upload meskipun nggak dilihat, soal nyatet 1000 perak walaupun nggak ditanya, soal bilang enggak ke temen walaupun dia bilang cuma sekali ini. Karena kadang yang ngetes kita itu bukan ujian, tapi kepercayaan. Dan dari kejadian ini, kita semua, aku, kamu, teman-teman kelas, belajar satu hal paling dasar. Kalau nggak ada sistem kejujuran tuh berat banget dijaga sendirian. Sekarang kita semua mungkin nggak sempurna, tapi kita udah mulai. Dan buat aku itu jauh lebih penting daripada sekadar minta maaf. Karena minta maaf itu enak, tapi bikin sistem yang bikin kita nggak jatuh lagi, nah itu baru kerja keras. Jadi kalau kalian nontonin cerita ini, ingat, bukan siapa yang salah, siapa yang benar, tapi siapa yang berani berubah, siapa yang berani bilang aku salah, dan siapa yang gak cuma ngerti tapi mau jaga bareng-bareng. Oh iya, dan kalau kamu punya kelas, please jangan kasih ke satu orang doang. Itu dasar teori paling sederhana dari semua yang kita pelajarin.